Hai, halo viewers. Kali ini di You Radio. Ketemu lagi dengan saya Devi Irianti dari Studio Destination. Semoga kabar baik ya, viewers. Dan dimanapun kamu berada, tetap harus pastikan menerapkan 5M ya. Nah, yaitu menggunakan masker, kemudian sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, kali ini di You Radio, nah saya sudah siap untuk menemani kamu nih viewers ya. Dan memang tepat di hari ini, yaitu hari Kamis 27 Mei 2021, ini tepat 15 tahun kita memperingati gempa besar di Yogyakarta. Nah, memang bencana besar yang terjadi pada waktu itu ini terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 ya viewers ya. Dan kita akan mengenang kembali bagaimana bencana besar yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah viewers, bencana alam gempa bumi yang terjadi waktu itu tepatnya terjadi pada pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Dan ini mengguncang serta meluluh lantahkan Jogja dan sekitarnya, Jawa Tengah. Pusat gempa berada di wilayah Putrobayan, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Bantul, di mana gempa tersebut berlangsung selama 57 detik ya, dan dirasakan hingga daerah lain. Nah, viewers, sebelum kita lanjut nanti untuk mengungkap fakta-fakta apa saja terkait dengan bencana besar 27 Mei 2006 lalu, tentunya kita akan mengheningkan cipta sejenak dan mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana pada waktu itu. Ya, viewers, pusat gempa yang tadi sudah saya sampaikan di Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Bantul ini memang saat ini pun ada sebuah tugu peringatan di sana ya, dan itu menjadi salah satu pengingat untuk kita semuanya terhadap apa yang sudah terjadi. Nah, viewers, akan segera saya sampaikan untuk kamu nih beberapa fakta-fakta tentang gempa Jogja 2006 yang saya rangkum dari berbagai sumber berita. Fakta yang pertama bahwa gempa berkekuatan besar 5,9 skala Richter ini terjadi sekitar 25 km selatan barat daya kota Yogyakarta dengan kedalaman gempa 11,3 km. Walaupun hipocenter gempa berada di laut, tetapi tidak mengakibatkan tsunami. Nah, gempa ini juga dapat dirasakan di wilayah Jawa Tengah seperti di Solo, Semarang, Purworejo, Kebumen, juga Banyumas ya. Getaran ini juga sempat dirasakan di sejumlah kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu seperti di Ngawi, kemudian Madiun, Kediri, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Blitar, bahkan sampai Surabaya. Ya, fakta yang kedua, di mana gempa susulannya terjadi beberapa kali. Ya, gempa susulannya masih terjadi pukul 6:10, pukul 8:15, dan 11:22. Bahkan viewers, pada ini merupakan pengalaman saya sendiri yang waktu itu berada di kota Solo, Jawa Tengah, 64 km dari Yogyakarta, juga masih merasakan gempa susulan. Gempa utamanya pun juga ikut merasakan, dan gempa susulan juga masih dirasakan beberapa kali. Ya, dan fakta yang ketiga, viewers, bahwa gempa tersebut memakan ribuan korban jiwa. Korban dari Bantul ini sebanyak 3.481 orang, dari Sleman sebanyak 326 orang, sementara dari kota Yogyakarta ini sebanyak 163 orang. Dari Gunung Kidul ini memakan korban 69 orang meninggal dunia, sementara dari Kulon Progo sebanyak 26 orang. Nah, selebihnya memang dari daerah lain di Jawa Tengah ini ada 1.672 korban tewas tepatnya ya. Sementara di Kabupaten Klaten memang ada 3 kecamatan yang paling parah dan banyak menderita akibat gempa tektonik di Kabupaten Klaten, yaitu Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Wedi, dan Prambanan. Dan ini ada sebanyak korbannya 1.044 orang, dan korban luka ini sebanyak 8.904 orang. Ya, dan memang hingga laporan terakhir pada waktu itu sebanyak total ya 6.234 orang ini tewas akibat gempa tektonik yang bukan hanya melanda kawasan Yogyakarta namun juga kawasan Jawa Tengah. Ya, sementara untuk total yang menderita luka berat dan ringan sebanyak 26.299 orang. Ya, sementara tidak hanya korban meninggal dunia tetapi juga
Tentu saja ini banyak pengungsian karena rumah bangunan ini rata dengan tanah. Saya juga ada pengalaman tersendiri pasca gempa, yaitu memberikan bantuan sumbangan ke daerah Wedi, Bayat, Klaten, dan itu memang melihat kondisinya bahwa rumah banyak yang luluh lantak ya, rata dengan tanah. Jadi tidak tersisa ya, jadi hanya puing-puing saja. Dan ini diperkirakan mencapai 200.000 orang ya yang mengungsi akibat dari gempa Jogja ini. Kemudian viewers, fakta yang keempat, gempa bumi tersebut mengakibatkan banyak rumah dan gedung perkantoran yang roboh rata dengan tanah, di mana jumlah rumah rusak secara total ini ada 71.763 rumah dengan kategori rumah rusak berat ini sebanyak 71.372 dan rusak ringan 66.000 lebih. Ya, kemudian tidak hanya itu saja, instalasi listrik, komunikasi ini juga rusak. Bahkan 7 hari sesudah gempa, ini banyak lokasi di Bantul yang belum teraliri listrik. Jadi gempa bumi ini juga mengakibatkan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ditutup sehubungan dengan adanya gangguan komunikasi, kerusakan bangunan, dan keretakan pada landas pacu. Sehingga untuk sementara transportasi udara dialihkan ke Bandara Ahmad Yani Semarang dan juga Bandara Adi Sumarmo Solo. Ya, tidak hanya bangunan, rumah, perkantoran, pusat perbelanjaan, toko, dan lain sebagainya. Ya, ada teman banyak dulu di Jogja juga mengatakan jalan juga retak begitu ya. Itu menjadi hal yang traumatis bagi warga Jogja dan sekitarnya. Sementara fakta yang kelima, viewers, banyak situs kuno dan lokasi wisata banyak yang rusak. Nah, Candi Prambanan ini yang mengalami kerusakan cukup parah dan sempat ditutup sementara pada waktu itu untuk diteliti tingkat kerusakannya. Kerusakan yang dialami Candi Prambanan ini kebanyakan adalah runtuhnya bagian-bagian gunungan candi dan rusaknya beberapa batuan yang menyusun candi. Kemudian ada juga terdampak lainnya di makam Imogiri, di mana juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa kuburan di Imogiri ini amblas, lantai-lantai retak dan amblas ya. Sebagian tembok, juga bangunan makam yang runtuh, kemudian hiasan-hiasan seperti keramik yang pecah. Selain itu di salah satu bangsal di Keraton Yogyakarta, bangsal Trajumas yang menjadi simbol keadilan ini juga ambruk, viewers. Selain itu Candi Borobudur yang letaknya jauh dari lokasi gempa yaitu di Magelang ini juga tidak mengalami kerusakan yang berarti ya untungnya. Sementara untuk objek wisata Kasongan di Bantul ini mengalami kerusakan parah seperti di Gapura Kasongan yang patah pada kiri dan kanan gapura. Sementara ruko-ruko kerajinan keramik itu juga sebagian besar rusak berat bahkan roboh. Ya, ada fakta ke-6 yang juga menarik ya, di mana pada saat itu sebelumnya ini kan perhatian masyarakat, bahkan pemerintah juga sudah menyiapkan mengantisipasi ya, tertuju pada adanya erupsi di Gunung Merapi ya. Nah, tepatnya pada 15 Mei 2006, Merapi ini memuntahkan awan panas dan lava dari kawahnya. Kemudian 8 Juni tahun yang sama juga memaksa 11.000 jiwa yang hidup di sekitarnya untuk mengungsi. Jadi perhatian masyarakat pada waktu itu saya juga ingat benar bahwa pemerintah sudah menyiapkan ya untuk jalur evakuasi, kemudian pengungsian, bantuan juga sudah tersalurkan karena sudah banyak masyarakat ini yang mengungsi. Nah, tetapi apakah ada sebenarnya hubungan antara erupsi Merapi dengan gempa Jogja? Jadi menurut Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, secara tektovulkanik, aktivitas tektonik ini memang dapat meningkatkan aktivitas vulkanisme. Namun tidak semua aktivitas tektonik ini bisa meningkatkan vulkanisme. Jadi hanya kondisi gunung yang sedang aktif yang bisa meletus akibat pengaruh gempa. Nah, sebab pada gunung yang aktif kondisi magma sedang cair dan kaya akan produksi gas. Jadi viewers, dalam kondisi seperti ini erupsi gunung api memang mudah dipicu ya oleh gempa tektonik. Jadi gempa tektonik sendiri dapat meningkatkan stres strain yang dapat memicu perubahan tekanan gas di kantong magma sehingga terjadi akumulasi gas yang kemudian memicu terjadinya erupsi. Namun demikian perlu ada kajian empiris untuk membuktikan kaitan ini. Ya, fakta ke-7 viewers ini tentang kepanikan massal karena isu tsunami. Saya juga ingat sekali ya waktu itu karena tinggal di Solo ya. Jadi sempat terdengar juga bahwa air laut ini
sudah naik begitu ya, tapi memang simpang siur informasinya. Jadi desas-desus ini memang terjadi 3 jam sampai 4 jam setelah terjadi gempa, jadi masyarakat panik, dan hal ini juga membuat lalu lintas kacau. Banyak terjadi kecelakaan sehingga banyak korban juga, dan ribuan warga provinsi di DIY ini di bagian selatan termasuk Bantul ini semua berlarian menyelamatkan diri ke arah utara. Jadi arus pengungsian ribuan warga Jogja bagian selatan ini terus terjadi. Jadi mereka ada yang menggunakan mobil pribadi, menggunakan truk, angkutan umum, sepeda motor, bahkan mereka rela berjalan kaki. Nah, ini jadi kesaksian seorang warga Bantul yang mengaku bahwa dirinya ikut menyelamatkan diri karena kabarnya air laut mulai pasang. Jadi seperti pemberitaan yang saya baca juga, banyak yang mengalami luka-luka, mereka terpaksa harus segera menyelamatkan diri dengan kondisi seperti itu. Ya, dan viewers, menurut dosen ITS Dr. Amin Nugroho terkait dengan apakah ada hubungannya dengan tsunami ini memang akan terjadi kalau terjadi pergeseran arah vertikal epicentrum gempa di laut. Magnitud kekuatannya ini lebih dari 6,5 skala Richter dan kedalaman pusat gempa ini dangkal ya, kurang dari 50 km. Tapi kalau pergeseran mendatar tidak menimbulkan tsunami. Seperti gempa Jogja ini kan sumbernya di darat ya. Nah, sampai saat ini gempa merupakan fenomena alam yang belum bisa diprediksi. Jadi memang datang tiba-tiba dengan goncangan yang mengejutkan, tidak bisa dihindari dan tidak bisa dijinakan. Sementara viewers, untuk fakta ke-8 ini pada waktu itu terjadi rumor akan terjadi gempa yang lebih besar ya dalam waktu dekat. Ini bahkan sempat membuat panik, sehingga dari Badan Geologi ISDM terus-menerus melakukan klarifikasi. Menurut klarifikasi ISDM, gempa bumi dengan kekuatan lebih besar dari gempa yang terjadi ini tidak akan terjadi lagi di wilayah DIY dalam beberapa waktu setelahnya. Nah, kemudian fakta yang ke-9 ini adalah traumatis pada korban gempa Jogja dan sekitarnya. Jadi psikolog dari UGM, Nur Rahmani ini mengatakan bahwa gempa 2006 lalu ini menimbulkan trauma ya, karena memang selain kekuatan yang besar juga menimbulkan banyak orang yang meninggal dunia. Tidak sedikit masyarakat ini yang harus kehilangan orang tua atau kehilangan anak, kehilangan kakak, adik, ya, sanak saudara yang lain. Jadi memang dikatakan banyak orang ini, bagi orang yang mengalami trauma, kejadian ini akan terekam dan suatu saat akan kembali muncul ketika menghadapi hal yang serupa. Padahal memang Indonesia sendiri ini berada di lempeng yang berpotensi gempa, sehingga kita akan sering menghadapi hal seperti ini. Nah, fakta yang ke-10 adalah kampung Teletabis tahan gempa. Ya, viewer, setelah gempa Yogyakarta, masyarakat Jogja ini mulai berbenah dari keterpurukan karena bencana. Jadi mereka mulai berusaha bangkit agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan membuat rumah tahan gempa, di mana rumah ini berada di Dusun Ngelepen, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, dan dijuluki sebagai Kampung Teletabis. Nah, kenapa demikian ya? Nah, perkampungan unik dengan rumah-rumah berbentuk dom, jadi bentuknya seperti kubah. Rumah-rumah ini dibangun dengan mendapatkan dana dari lembaga sosial dari luar negeri untuk menampung penduduk Ngelepen yang sebagian besar menjadi korban ya, dan tidak memiliki rumah. Di dalam perkampungan tersebut ada 80 bangunan yang terdiri dari 71 rumah hunian warga, kemudian ada 6 fasilitas MCK, ada masjid, ada aula, dan juga klinik kesehatan. Jadi setiap rumah hunian ini berukuran diameter 7 meter dengan tinggi rumah ini 4,6 meter. Rumah tersebut terdiri dari 2 lantai, dilengkapi dengan ruang tamu, kemudian 2 kamar, dapur, dan bagian atas yang berlantai kayu yang dibiarkan tanpa sekat. Nah, viewers, perkampungan ini menariknya kini menjadi salah satu desa wisata andalan Sleman dengan dominasi warna putih. Makanya disebut tadi ya, perkampungan Teletabis. Nah, fakta yang terakhir yaitu pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Bantul ini membangun tugu peringatan atau tetenger ya dalam bahasa Jawanya, atau pertanda ya, yang berada tidak jauh dari pusat gempa di Dusun Potrobayan, Sri Hardono Pundong, di mana diberi nama Monumen Gempa Jogja. Nah, pembangunan ini bertujuan tentu saja untuk mengenang dan meningkatkan kesadaran tanggap bencana warga Jogja umumnya dan warga Bantul pada khususnya. Terdapat satu buah tugu prasasti di tengah dengan bentuk persegi panjang, di mana tugu ini dibangun dari batu andesit setinggi 1,5 meter.
yang ditandatangani oleh Kepala BNPB Willem Rampangilei yang saat itu menjabat. Nah, di samping kanan dan kiri ini juga terdapat 3 batu yang ditandatangani oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bupati Bantul, serta Rektor UPN. Nah, itu dia viewers, fakta-fakta terkait dengan gempa Jogja 2006, di mana gempa tersebut sudah terjadi 15 tahun yang lalu, tepatnya hari ini 27 Mei 2021. Nah, viewers, buat viewers yang barangkali juga mengalami langsung atau ada keluarga atau bahkan tinggal di Jogja dan sekitarnya ingin berbagi cerita, silahkan bisa mengisi kolom komentar ya, di kolom komentar, dan pastikan juga untuk memberikan informasi-informasi atau bahkan ada saran juga yang menarik ya untuk nanti bisa dibahas lagi di Destination di YouRadio. Oke, sampai di sini saya Devi di Destination, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.